Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Just Edu. Kali ini kita akan menunjukkan cara bagaimana membalance roda menggunakan mesin wheel balancer. Kita tahu bahwa roda merupakan komponen vital di sebuah kendaraan supaya kendaraan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, pentingnya membalance roda atau menyeimbangkan roda ialah supaya nanti kendaraan bisa digunakan dengan nyaman di tiap kecepatan, baik rendah, sedang maupun pada kecepatan tinggi. Karena dia bekerjanya itu berputar, suatu saat dia akan putarannya tidak sesuai atau tidak seimbang, maka perlu untuk diseimbangkan atau dibalance. Roda yang bagus itu harus mempunyai static balance. Static balance itu kita anggap bahwa roda itu ketika berputar dia tidak bergerak naik turun. Ya, jadi dia tetap berputar pada porosnya, tidak bergerak naik ataupun turun. Yang kedua, roda yang baik harus punya dynamic balance. Dynamic balance itu roda ketika berputar dia tidak bergoyang ke kanan maupun ke kiri. Nah, dengan dibalance menggunakan wheel balancer, maka akan membuat roda itu berputar dengan tepat. Jadi tidak naik turun dan tidak ke kanan dan ke kiri. Nah, sebelum kita membalance roda, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus periksa permukaan bannya dulu. Apakah ada kotoran, misalnya ada kerikil, kita bersihkan dulu permukaannya. Dan kita lihat apakah roda atau ban itu ada keretakan atau kerusakan. Kalau ada kerusakan atau keretakan, memang harus kita ganti terlebih dahulu. Ya, jadi memang untuk membalance roda, ban itu harus kondisi baik. Yang kedua, kita juga harus perhatikan pelek. Peleknya apakah ada kerusakan atau tidak, dan sama juga kita bersihkan baik dari sisi luar maupun di sisi dalam. Ya. Yang berikutnya, roda ini harus kita pompa dulu, harus kita sesuaikan dulu tekanan di dalamnya sesuai dengan spesifikasi ban. Baru kita bisa untuk membalance di mesin wheel balancer. Pelek yang akan kita balance kebetulan menggunakan pelek tipe baja press. Spesifikasinya sudah tertera di sini. Di sini tertulis 15 kali 5,5 J. 15 itu menunjukkan diameternya dalam satuan inci. Jadi ini diameternya 15 inci, atau kalau dijadikan senti kira-kira 38,1 cm. Kemudian 5,5 adalah lebarnya pelek. Ya, lebar pelek 5,5 inci atau kira-kira 13,97 cm. Kemudian untuk huruf J itu adalah jenis flange. Flange itu jenis tekuan di bibir pelek yang berhubungan dengan roda di bagian sini. Nah, itu kodenya. Jadi tipenya J. Baiklah, saya akan jelaskan sedikit mengenai mesin wheel balancer yang kita miliki. Salah satu alat untuk membalance roda adalah seperti ini, salah satu tipenya. Ya, di sini ada layar monitornya,
nanti untuk menunjukkan spesifikasi dari roda ya. Kemudian di bawah ini untuk mengatur spesifikasi roda. Kemudian nanti rodanya kita masukkan di sini. Kemudian akan kita kunci menggunakan pengunci seperti ini supaya dia kencang di mesinnya. Kemudian baru kita akan putar dengan cara ditutup. Otomatis mesin ini akan berputar dan akan menunjukkan bagian mana yang kurang berat. Nah, ketika nanti sudah menunjukkan bagian mana dari sisi roda yang kurang berat, maka kita akan membalas atau menyeimbangkan dengan balancer weight yang tipenya ada dua kalau di kendaraan saat ini, yaitu yang pertama tipenya seperti ini. Orang bilang ini tipe yang ketok, jadi harus ditempelkan ke pelek dengan cara diketok menggunakan palu. Kemudian yang satunya menggunakan pemberat yang modelnya ditempel. Jadi di sini ada solasinya, kita tinggal buka, kemudian kita tempel di pelek. Pertama-tama kita masukkan dulu roda yang akan kita balance ke dalam mesinnya. Yang kedua, kita tentukan pemberat atau penyeimbangnya pakai yang tipe seperti apa. Karena kebetulan menggunakan pelek baja press, kita akan menggunakan pemberat atau penyeimbang yang tipe ketok yang ditempelkan di sisi luar dan di sisi dalam pelek. Nah, untuk mesin balancer ini sudah ada beberapa menu yang bisa dipilih. Kalau untuk menu tipe pemberat yang kita tempel di sisi luar dan di sisi dalam, yang tipe ketok, kita memilihnya dengan tipe yang split kalau untuk mesin seperti ini. Caranya itu kita tekan pada menu alu ini. Langkah yang ketiga, kita memasukkan data dari pelek ke mesin ini. Di layar yang sebelah kanan itu menunjukkan atau harus dimasukkan data mengenai diameter pelek. Di bagian tengah itu menunjukkan lebar pelek, kemudian di bagian sebelah kiri menunjukkan jarak antara mesin dengan bibir pelek. Kebetulan pelek yang kita pakai berukuran atau berdiameter 15 inci, lebarnya 5,5 inci ya. Karena belum sesuai, maka kita sesuaikan secara manual ya, dengan menekan tombol plus ataupun minus. Jika kurang, maka kita tekan tombol plus seperti ini, kita sesuaikan 15 inci. Kemudian diameter lebar peleknya itu 5,5. Nah, untuk jarak antara mesin ke bibir pelek, kita ukur menggunakan alat yang di sebelah sini. Nah, ini sudah terukur secara otomatis jaraknya antara mesin dengan bibir pelek. Langkah keempat, kita akan jalankan mesin ini atau kita putarkan mesin ini supaya mesin ini membaca ketidakseimbangan dari roda ini di sebelah mana. Ada dua cara. Yang pertama bisa menekan tombol start pada bagian menu atau
bisa langsung menutup penutup roda ini. Setelah diputar tadi, maka mesin ini menunjukkan bahwa pada bagian sebelah kiri pelek atau sisi dalam itu harus dipasang pemberat seberat 15 gram, sementara di sisi luar itu harus dipasang pemberat 20 gram. Kita akan pasang dari sisi sebelah kiri atau sebelah dalam dulu. Nah, masangnya di mana? Caranya seperti ini, kita cari posisi yang tepat dengan cara memutarkan roda. Nah, ketika sudah indikator lampu menyala di sebelah kiri, menyala semua, nah pada posisi ini, maka kita tepat untuk memasang pemberat sebesar 15 gram. Kita pasang tegak lurus dengan as dari mesin wheel balancer ini. Jadi posisinya nanti ada di sini. Cara pemasangannya ada di titik sebelah sini, kita tempelkan, kemudian kita ketok menggunakan alat seperti ini. Untuk berikutnya, kita cari posisi pemberat untuk yang di sisi sebelah luar atau sebelah kanan ya. Caranya sama, kita putar lagi rodanya sampai indikator di sebelah kanan ini menyala semua. Pada saat seperti ini, posisi yang paling tepat untuk memasang pemberat sama seperti tadi, tegak lurus dengan as dari mesin wheel balancer ini. Nah, setelah kita pasang pemberat di sisi dalam maupun di sisi luar, maka kita akan tes kembali apakah roda ini sudah balance atau belum. Dengan cara kita tutup langsung saja covernya, maka mesin ini akan memutarkan roda, kemudian layar monitor nanti akan menunjukkan di sisi kiri maupun di sisi kanan, luar ataupun dalam, apakah sudah balance atau belum. Nah, pada layar monitor menunjukkan bahwa di sisi kiri maupun kanan, luar maupun dalam, menunjukkan angka 0. Ini dapat disimpulkan bahwa roda ini sudah seimbang atau sudah balance, karena sudah ketemu kanan dan kiri beratnya sama, 0. Demikianlah cara membalance roda atau menyeimbangkan roda menggunakan mesin wheel balancer. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Masih bersama dengan kita, channel Just Edu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.